Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong tenaga honorer yang ada di lembaga negara maupun instansi pemerintahan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap seluruhnya. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hugua mengatakan, dalam revisi Undang-Undang ASN ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Salah satunya nasib tenaga honorer di lembaga negara maupun instansi pemerintahan. Jika rancangan Undang-Undang ASN sudah disahkan, tenaga honorer harus diangkat menjadi ASN, karena Undang-Undang hanya mengenal ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mengatakan, Komisi 2 DPR RI terus mencari solusi agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, salah satunya merevisi Undang-Undang ASN. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN masuk pada program legislasi nasional atau Prolegnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sehat dan sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengupdate informasi kembali tentang pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan instansi pemerintah. Kawan-kawan sekalian, sini ada berita, kita ambil tanggal 9 Desember 2022 hari Jumat ya. Di sini kawan-kawan sekalian, di sini dikatakan 6 kategori honorer diangkat PNS tanpa tes sesuai revisi Undang-Undang ASN. Baik kawan-kawan, kita bacakan beritanya ya. Sewaktu.com, revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 membawa angin segar bagi pegawai honorer atau tenaga non-ASN. Nah kawan-kawan sekalian, kalau sebagaimana kita pahami bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu adalah Undang-Undang tentang ASN ya. Di situ. Yang sebagaimana kita pahami bahwa di situ memang tidak ada, kalau di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014-nya berbicara tentang kebijakan tentang P3K secara khusus ya untuk pengangkatan. Tetapi nah, kita lanjut. Apabila draft revisi Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang, maka honorer yang bekerja sebelum 15 Januari 2014 hingga sekarang akan langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, ini kawan-kawan sekalian informasi yang sangat menggembirakan bagi kita ya. Ini berarti adalah dari undang-undang RUU ya, RUU Undang-Undang ASN pengganti nomor 5 tahun 2014 tadi, perubahan ya. Nah, kita lanjutkan. Pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung diatur dalam pasal 131A. Pasal 131A ayat 1 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, lalu kemudian pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Pengangkatan honorer menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Pengangkatan PNS memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Berarti di sini adalah prioritas-prioritas tertentu kawan-kawan sekalian. Pertama tadi ya, batas usia pensiun. Nah, di sini batas usia pensiun. Lalu kemudian masa kerja ya, paling lama. Sini kita lanjutkan, guru honorer dan tenaga kesehatan masuk dalam daftar honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Kita lanjut kawan-kawan sekalian, bacakan beritanya. Kemudian berikut 6 kategori honorer yang akan diprioritaskan diangkat menjadi PNS secara langsung sesuai draft revisi Undang-Undang ASN. 1.
Di sini kawan-kawan sekalian, honorer yang bekerja pada bagian fungsional. Sementara yang kedua adalah honorer yang bekerja pada bidang administratif. Yang ketiga, honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. Kemudian honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. Yang kelimanya, honorer yang bekerja pada bidang penelitian. Dan yang keenamnya, honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Berarti inilah 6 kategori yang dalam draft revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya, perubahan atas undang-undang itu adalah ini kawan-kawan sekalian ya. 6 bidang pekerjaan ini yang diakomodir untuk diangkat langsung menjadi ASN dalam konteks ini berarti ya. Kemudian pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN menjadi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Masa kerja, yang kedua gaji, yang ketiga ijazah pendidikan terakhir, dan yang keempatnya tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Pasal 131 ayat 5 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh instansi pemerintah. Dalam hal tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Revisi Undang-Undang ASN akan dibahas oleh DPR RI pada masa persidangan 2022-2023 untuk ditetapkan sebagai undang-undang. DPR telah menetapkan perpanjangan waktu pembahasan revisi Undang-Undang ASN dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 17 November 2022 lalu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes sejalan dengan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Khairul, Ketua Apeksi Komisi 5 se-Kalimantan yang juga Wali Kota Tarakan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 9 DPR RI pada 24 November tahun 2022 ya. Itu kawan-kawan sekalian, ini berita yang kita coba lansir dari sewaktu.com tanggal Jumat 9 Desember 2022. Poinnya kawan-kawan sekalian dari sini adalah bahwa ada 6 kategori honorer diangkat PNS tanpa tes sesuai dengan revisi Undang-Undang ASN. Jikalau ya draft RUU ini disahkan oleh DPR. Apa saja? Yang pertama adalah honorer yang bekerja pada bidang fungsional, ya. Yang kedua yang bekerja pada bidang administratif, yang ketiga yang bekerja pada bidang pendidikan, yang keempat honorer yang bekerja pada bidang kesehatan, yang kelima yang bekerja pada bidang penelitian, dan yang keenam yang bekerja pada bidang pertanian. Itu saja kawan-kawan sekalian informasi yang kita coba share dalam kesempatan berbahagia ini, diambil dari atau kita lansir, kita kutip dari sewaktu.com Jumat 9 Desember tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.